Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulur subscriber semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu ya lur. Ini termasuk pelanggan kita. Ini cukup lama banget Dato Ceria ini, sekitar setengah tahun lebih ya lur. Ini baru kembali, baru kita mau servis. Ini pun buat persiapan mudik lebaran lur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman bersama Daihatsu Ceria lur. Kita akan berbagi informasi tentang pembongkaran ataupun membersihkan rem pada mobil Daihatsu Ceria lur. Jangan lupa ya lur, seperti biasa kasih like pada videonya. Yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya, dan jangan lupa ketuk loncengnya ya lur. Dan simak video ini sampai selesai biar kita teman-teman semuanya, biar sedulur-sedulur semuanya nggak gagal fokus. Kita tahu lah ya lur, yang namanya rem adalah salah satu komponen di bagian mobil yang sangat penting dan vital. Makanya kita harus sering kontrol apabila sudah tidak nyaman dalam pengereman. Dan mobil kali ini kita bersihkan remnya karena persiapan buat mudik lebaran lur. Jangan di skip ya lur videonya biar teman-teman gak gagal fokus. Oke, kita mulai bongkar lur. Setelah roda terlepas, kemudian kita harus membuka tutup pada as tengahnya di sini. Khususnya untuk rem belakang pada Daihatsu Ceria, kita harus membuka tutup di sini, tutup as tengahnya. Kita cukup menggunakan obeng min ya lur, kita congkel. Nah, itu sudah kita lepaskan untuk tutup as tengahnya. Setelah tutup terbuka, jangan lupa kita harus melepaskan kancingnya lur, karena rata-rata as tengah pada mobil Daihatsu Ceria ini biasanya dikancing lur. Tujuannya agar remur tidak lepas. Kita cukup menggunakan tang untuk melepaskan kancing pada as roda mobil Daihatsu Ceria lur. Setelah kancing mur as roda terlepas, kita tinggal membuka murnya lur. Di sini kita membutuhkan kunci shock 19 ataupun kunci ring 19. Di sini tinggal kita kendorkan. Kita mengendorkannya kebalikan dari arah jarum jam untuk mengendorkan mur as roda pada rem mobil Daihatsu Ceria lur. Setelah mur terlepas, nah ini putarannya begitu longgar banget, berarti remnya tidak terlalu pakem. Kemudian tinggal kita lepaskan atau kita tarik. Ketika itu posisinya gampang lur, namun ketika melepaskan tromolnya itu susah. Kita bisa melakukan pencongkelan ya lur, ataupun menggunakan alat yang untuk melepaskan tromol itu ada lur. Kemudian setelah kita lihat pada bagian dalamnya, ini memang kotor banget lur. Kemudian kita kontrol, ternyata kampasnya masih tebal lur, jadi tidak perlu melakukan pergantian pada kampas remnya. Kita semprot, kita bersihkan dengan kompresor. Tujuannya untuk membuang atau membersihkan debu-debu yang ada di sekitar area kampas rem. Karena ketika debu-debu di sini menempel pada bagian kampas, otomatis akan mengurangi pengereman sehingga pengereman tidak maksimal, dan kadang-kadang bisa mengakibatkan suara berisik ataupun ngejit ketika direm. Nah, salah satunya adalah yang menyebabkan adalah debu atau kotoran yang menempel pada bagian kampas rem. Kemudian kita semprotkan cairan khusus ini. Tujuannya adalah untuk membersihkan ataupun membuang karat. Di sini tujuannya membuang karat ya lur, tapi jangan menjadi pokok utama, namun yang penting kita bersihkan debu-debunya dulu lur. Kemudian bagian tromol juga jangan lupa harus kita bersihkan, karena biasanya yang menempel pada bagian tromol itu juga banyak juga lur, karena lama tidak dibersihkan.
Kita juga tidak lupa harus mengontrol pada bagian komponen-komponen di dalam rem tersebut, seperti pada bagian per, ataupun kita harus mengontrol ini kita cukil ataupun kita tekan-tekan. Tujuannya adalah untuk mengetahui ketika ini ditekan dengan obeng, kalau bergerak pada bagian master remnya berarti rem masih berfungsi. Namun ketika kita tekan dengan obeng kok tidak bergerak sama sekali pada bagian master rem ini, berarti rem dalam kondisi macet dan tidak bekerja. Akibatnya berarti ketika rem diinjak ataupun pedal rem diinjak, di sini tidak bergerak sama sekali, berarti rem tidak bekerja ataupun tidak makan, bahasanya lur, tidak terjadi pengereman. Nah, ini sudah kita bersihkan, kemudian kita pasang lagi trommelnya. Nah, ini putarannya begitu lancar pun tidak ada masalah, karena ketika nanti posisi rem diinjak otomatis rem akan menyetel sendiri ataupun mekar sendiri ya lur di sini setelah kita injak-injak remnya lur. Setelah semuanya selesai, jangan lupa kita kencangkan murnya lagi. Di sini menggunakan kunci 19 ya lur. Jangan lupa harus benar-benar kencang lur, takutnya nanti kalau tidak kencang ataupun nanti tahu-taunya kendor, tidak terlalu kencang, nanti takutnya lolos ya lur, takutnya lolos ataupun lepas. Nah, ketika lepas di sini bahaya banget lur, makanya kita harus benar-benar kencang ataupun mengencangkannya itu harus benar-benar maksimal. Setelah benar-benar dirasa mur sudah kencang, jangan lupa kita pasang lagi pada kancingnya lur, karena kancing di sini berfungsi untuk keamanan. Ketika nanti berputar otomatis ini takutnya mur itu kendor. Ketika mur kendor, kalau tidak ada kancingnya di sini itu bisa lepas. Nah, tujuannya kancing di sini adalah untuk menjaga-jaga agar mur tidak lepas. Jangan lupa ditutup kembali ya lur. Pada bagian tutupnya di sini berfungsi sebagai pelindung agar tidak kena kotoran pada bagian as tengahnya, agar tidak gampang kotor. Oke lur, begitulah cara membongkar rem pada mobil Datu Jaya ya lur, khususnya pada rem bagian belakang lur. Di sini sudah kita bersihkan semuanya, tinggal kita pasang bannya ya lur. Jangan lupa dikontrol semuanya setelah semuanya terpasang. Dan ini mobil memang dibersihkan remnya, dikontrol remnya, itu memang persiapan buat mudik lebaran lur. Salah satu persiapan mobil yang buat lebaran ataupun buat mudik ya lur, ini harus dikontrol remnya lur. Ketika rem aman dan nyaman, nanti kan ketika di perjalanan mudik menjadi tenang ya lur, dan bisa mengurangi resiko kecelakaan lur. Yang penting kita harus selalu waspada dan selalu kontrol lur. Terima kasih buat teman-teman semuanya, terus semuanya. Kita hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman, tidak ada unsur menggurui atau kita so tahu. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya lur. Jangan lupa kasih like biar kita semangat lur. Terima kasih, mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.